Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7O ingin menyampaikan tentang tata cara menanam bibit dengan baik dan benar. Berikut videonya. Pengurai atau namanya dekomposer. Ini bahannya dari rumen kambing. Jadi rumen kambing itu kotoran kambing yang masih ada di dalam lambung. Itu kita ngambilnya waktu musim Idul Adha. Atau kita cari di tempat penyembelihan kambing, itu butuhnya dua lambung kambing. Jadi kotoran yang masih baru itu yang di dalam lambung. Kemudian airnya butuh 10 liter. Bekatul atau dedak butuhnya 2-3 kilo. Yang namanya mikroba itu butuh namanya energi ya, tetap ada gulanya 2 kilo. Ini nanti dihaluskan ya, biar nanti mikrobanya itu gak ngecapi ya, langsung dilek. Kemudian terasi, butuh protein juga. Ini butuhnya 4 on saja. Dihaluskan juga, nanti dicampur jadi satu. Jadi bekatul, rumen kambing. Kalau rumen kambing nggak ada biang yang sudah jadi kayak gini. Boleh nanti pengganti rumen kita pakai F1-nya. Jadi dimasukkan ke situ. Jadi satu kita aduk. Nah, kayak gini. Ini dia lakukan 2-5 menit setiap hari. Habis diaduk ditutup. Besok diaduk lagi. Ini nanti selama 2 minggu. Habis 2 minggu kita saring. Nah, kita masukkan ke dalam jerigen atau botol. Kalau kepingin jual boleh dimasukkan ke dalam sini kayak gini. Ada stikernya, ada informasinya yang penggunaannya berapa, itu ada. Setelah itu nanti kalau 1 minggu itu di dalam jerigen jangan ditutup terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat ini menggembung biasanya meledak. Karena masih ada proses fermentasi di sini. Makanya agak sedikit dilonggarkan biar nanti gasnya keluar gitu. Kita lanjut bergeser ke sebelahnya. Ini dekomposer ini bisa sebagai pengurai kompos. Bahan kompos ada pupuk kandang, boleh pupuk kandang kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci, kotoran sapi boleh. Itu biasa perbandingannya lebih kotoran hewan itu mungkin 2 bagian sampai 3 bagian. Sisanya daun-daunan kayak gini. Bisa 5 sampai 7 bagian. Kalau daunnya kecil-kecil gini cukup jadikan satu gini aja. Kalau yang agak besar gini ya dicacah dulu biar nanti ini ya mikroba ini kalau mengurai itu gak ngoyo ya, langsung hancur gitu aja. Kayak gini misalnya kita ini ya, ini sudah selesai semua Tarek? Belum. Nah ini kita masukkan gini, kita campur, nah kayak gini. Ini kan ada kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing jadi satu. Nah kalau sudah seperti ini kita siram dengan namanya dekomposer. Ini ada 4 liter air. 1 liter butuhnya 5 mili. 5 mili itu setengah tutup. Jadi kalau 4 ini kita butuhnya 2 tutup dekomposer kayak gini. Berapa mili? 5 mili per 1 liter. Ini kan 10 mili, baru butuh 2 aja. Ini sudah tercampur ya. Ini kita siramkan ke media kompos tadi kayak gini. Ini kita lakukan selama minimal kalau standar organik itu 2 minggu. Boleh dilakukan 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan lebih bagus. Nanti akan hancur seperti ini nanti. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi halus kan daripada yang awal ini. Tapi syaratnya setiap 1 minggu sekali harus disadur, jadi dibalik bolak-balik gitu deh ya. Jadi nanti biar yang hijau-hijau ini hancur, yang batang ranting-ranting kecil ini hancur. Dan dilakukan selama 1 bulan atau sampai 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Pokoknya seminggu sekali disadur. Biasanya suhu kompos di awal bikin ini 25 derajat, nanti naik hari kedua. Tapi syaratnya harus diukup kayak gini deh ya. Gini. Hari kedua bisa naik 30 derajat, hari ketiga sampai biasanya
paling tinggi itu 60 derajat Celcius. Kalau sudah 60 derajat Celcius harus dibuka, disadur, disiram pakai air biasa biar nanti mikroba atau yang bermanfaat bagi tanaman atau tanah itu nggak mati. Jadi kalau mikroba kan di suhu 60 derajat ke atas itu biasanya mati. Makanya harus sering-sering ngecek suhu. Kalau terlalu panas ya wes harus dibuka. Ininya udah cukup. Ini skala rumah tangga, skala mungkin adik-adik bikin di rumah, bikin satu pot kayak ini juga cukup. Kalau di tingkat petani biasanya bikinnya ton-tonan, bisa sampai 5 ton, 10 ton, jadi sampai tinggi gini. Sudah jelas? Ada pertanyaan tentang kompos? Kalau sudah kita geser ke sebelah. Nah, kompos sudah jadi, kita bikin media pembibitan. Media pembibitan sama dengan media tanam. Jadi ada bagian tanah ya. Ini 2 bagian. Jadi takarannya itu 2 bagian tanah, kemudian 2 bagian kompos, kemudian 1 bagian arang sekam. Boleh salah satunya boleh pasir. Ini 1 bagiannya. Ini kenapa harus pakai arang sekam? Arang sekam itu sebenarnya tempat bersembunyinya mikroba. Jadi kalau kepingin tanahnya bagus, diusahakan ada namanya mikroba kayak gini. Arang sekam kayak gini. Dicampur jadi satu, nanti ya kurang lebih kayak gini. Ini media semai. Kayak gini bentuknya. Nanti ada tugas dari Bapak Ibu guru kalian nanti dari ini berapa kelompok? 2 kelompok? 3 kelompok. 1 kelompok nanti ngisi ginian ya, itu 5. Jadi ini kan ada 5 jenis tanaman, ada bunga matahari, ada ketumbar, ada cabai, ada kailan, ada sawi. Jadi kayak gini. Nanti tumbuhnya ini 2 minggu kayak gini. Nanti tugas kalian bikin media dalam plastik, nanti dimasukkan bijinya satu-satu, nanti dibawa pulang atau tugas sekolah di kelompoknya masing-masing, nanti dipertanggungjawabkan. Karena nanti ditanya sama Bapak Ibu guru, mana hasil tanamannya kemarin tumbuh enggak gitu, apa yang ditanam, ada bunga matahari, ada yang pakai plastik, ada yang pakai potre kayak gini. Kalau potre gini itu lebih praktis sebenarnya, cuma karena Bapak Ibu guru kalian kemarin minta pakai plastik ya pakai plastik. Jadi 1 kelompok butuh 5 ini. Siap tanam? Jadi memasukkannya kayak gini. Nah, ditekan kayak gini. Ini ada space setengah senti ya. Baru dimasukkan bijinya. Dilubangin setengah senti baru kita masukkan. Ini ada biji bunga matahari ya. Yang ini kita masukkan kayak gini. Nah, kita tutup. Nanti 3 hari mulai pecah. Nanti 2 minggu kayak gini siap tanam. Nanti ditanam lebih tempatnya lebih lebar kayak gitu. Oke, siap ya. Saya bagikan ini sebentar. Tak ambilkan plastiknya. Doa adalah cara membudidayakan tanaman dengan baik dan benar. Berikut penjelasannya. Ini yang kedua. Oh, ke packing, ke burini ya tadi ya? Ke pembibitan belum? Belum. Berarti ini yang kedua ya? Oke, di sini teman-teman saya kasih lihat ya terkait dengan teknik pembibitan sayuran, tanaman sayuran organik. Itu ada di utama. apa? Ada kangkung? Gak ada kangkung di Gwian? Ada. Ada yang belum pernah makan kangkung? Saya udah. Parah sih yang belum sih. Parah Ayo, sekali sih. ada tanaman apa aja kira-kira yang nggak ada di Gwian? Bicara semua kecubung. Ada semua. Insya Allah ada. Ya saya rasa adik-adik di sini nggak asing lagi ya yang namanya tanaman selada, tanaman bayam merah, kemudian tanaman bawang pre kayak gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan terkait pembibitannya. Kita membibit. Enak dengarkan Kak Evitanya. Didengarkan sini semuanya. Didengarkan Kak Evitanya ya, didengarkan nak. Ayo teman-teman yang belakang. Didengarkan ayo. Didengarkan Kak Evitanya, ayo didengarkan. Bukunya itu biar ada fungsinya gitu ya, biar ada yang dicatat gitu, biar nggak buat kepanasan aja gitu.
Oke, jadi ketika tanaman itu sudah disemai dalam tray itu yang kotak, yang warna hitam itu, nanti teman-teman akan belajar di pahari. Setelah tanaman disemai dalam tray, nanti akan dipindah tanamkan ke lahan. Nah, dipindah tanamkan ke lahan itu ada yang pakai tunnel, yang warna putih itu namanya tunnel. Ada yang dibiarkan di alam terbuka seperti ini. Ada juga yang di dalam greenhouse. Itu contohnya itu greenhouse pembibitan. Yang ada di sekolah kita ya. Oh ada ya? Oh keren sekali. Tapi tanam sayuran ya Ustaz? Iya, ada hidroponiknya juga. Oh ada. Juga pernah pakai tray juga. Iya. Oh iya. Perlu teman-teman ketahui juga, tanaman hidroponik itu tidak bisa dikategorikan sebagai tanaman organik. Ada tahu alasannya? Ada yang tahu? Kenapa ya? Kenapa? Tadi kan udah dijelaskan sama Kak tadi. Ayo. Ada yang tahu? Tanaman hidroponik itu apa sih? Hidro apa hidro? Hidroponik. Pakai air. Oh iya, pintar sekali Kak Huda ya. Tepuk tangan. Kak Uda. Oke, tanaman hidroponik itu tanaman yang dibudidayakan di dalam air. Nah, tanaman yang dibudidayakan dalam air saja tanpa penambahan pupuk apapun itu kan nggak bisa tumbuh ya. Jadi perlu adanya pupuk. Nah, pupuk yang ada di hidroponik itu namanya AB mix. AB mix itu termasuk kimia. Jadi sama aja kita mengkonsumsi non organik, bahan-bahan kimia AB mix tadi. Nah kalau organik itu tanamannya ditanam di dalam tanah. Meskipun tempatnya di polybag, itu ada tanahnya, itu juga bisa dikategorikan tanaman organik. Nah lanjut ya penjelasan yang tadi setelah bibit itu dipindah tanamkan ke lahan, ke tunnel ataupun ke greenhouse, setelah itu diapain Kak? Setelah dipindah tanamkan itu kira-kira diapain? Dibiarkan begitu aja biar dia tumbuh sendiri kemudian panen apa gimana? Dikemas. Disiram, pinter. Disiram pakai air ya. Dikasih pupuk. Terus diapain lagi? Dikasih pupuk. Dikasih pupuk. Nah, dikasih pupuk itu kalau organik itu kan pakai pupuk kompos. Ya kan? Nah, pupuk komposnya itu kita buat sendiri teman-teman. Memanfaatkan tanaman ataupun seresah ataupun mungkin teman-teman jalan-jalan ke sini tadi mencium aroma-aroma yang sangat wangi. Tidak. Ya, itu bahan dasar dari kompos teman-teman, itu kotoran Nanti lo kalian. bebek, kotoran ayam. Ya. Jadi kompos itu bahan dasarnya itu tadi. Petani yang ada di sini pupuknya tidak beli sama sekali. Ya, karena kita ada integrasi antara pertanian, kemudian perikanan dan juga peternakan. Nah, tanaman itu kan bahan dasar komposnya dari peternakan. Peternakan itu kan makannya dari tanaman juga, tanaman rumput kayak gini kan. Kotorannya bisa dibuat kompos. Komposnya itu bisa menumbuhkan tanaman. Nah, tanaman sisa setelah hasil panen itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Jadi siklusnya itu muter antara pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Seperti itu. Setelah tanaman itu tadi ditumbuhkan di dalam tanah, kemudian disiram, kemudian dipupuk, setelah itu diapain lagi? Dipanen. Belum dipanen. Kalau misalnya tanaman itu sakit, kena hama mungkin Diberi obat. Diberi semprotan. iya disemprot pestisida, namanya pestisida nabati kalau organik. Nah pestisida itu kami juga buat sendiri teman-teman, buat sendiri itu di dalam laboratorium. Nah sayangnya teman-teman tidak berkunjung ke laboratorium ya, enggak ya. Jadi nama produknya itu adalah Bioong. Bioong A, Bioong B, Bioong D, sama Bioong P. Di situ ada PGPR. Setelah tanaman itu kena hama sama penyakit terus dikasih pestisida, setelah itu diapain? Dipanen, ya dipanen. Sudah selesai ya. Setelah panen tadi kan ada sisa-sisa sayuran yang terbuang gitu. Jadi tidak terbuang, nanti dimanfaatkan sebagai pakan ikan yang ada di sana. Oke, karena ada kelompok selanjutnya sudah ke sini, jadi kita langsung aja ke sana ya, jalan-jalan ya.
Ini teman-teman biar tahu tanaman selada, tanaman saya sama Kak Agina. Ada kamera tunggu. Ini apa Kak? Suka terbakar ya? Iya. Kalau ini bayu merah. Oh, juga terkena penyakit. Oh, bukan bayu. Oh, saya kira bayu batik tadi. Bukan ya? Iya, memang agak bolong-bolong ya, Ustazah. Tidak putih-putih, saya kira kan bayu batik juga ada gini. Gini kok, tapi kok nggak ada. Berarti kan udah garis-garis kan bayu batik ya? Iya, tapi ini penyakit. Iya, saya kira kayak batik. Iya. Enak sama pre ya. Yang terakhir adalah cara mengemas produk agar nilai jual di pasar semakin tinggi. Berikut penjelasannya. Teman-teman, kita di sini akan praktek yaitu di packing sayur. Nah, sebenarnya Mas Huda ini juga pelaku lama sih, nanti bisa juga langsung. Oke, sebenarnya ada tempat khusus packing sayurnya di dekat kantor. Nah, berhubung kita ada di area sawah, jadi kita harus packing di sini. Nah, untuk packingnya sendiri di Berenjong itu setiap Senin sama Kamis teman-teman. Kemudian dikirim ke Surabaya, itu nyampe Surabaya Selasa pagi. Nah, kita langsung praktek aja ya, yang pakai plastik teman-teman. Nah, kita ada proses yaitu sorter, grading and packaging. Sebelum kita sayurnya dimasukkan di plastik, kita sortir dulu sayurannya. Nah, ada yang tahu apa ini sayuran apa? Sawi. Bayam. Bayam. Sawi. Sawi apa teman-teman? Namanya Pak Coy hijau. Nah, Pak Coy ini ada dua, Pak Coy hijau sama Pak Coy putih. Nah, bisa dibedakan di sininya. Kalau putih itu warnanya di sini putih. Kalau ini Pak Coy hijau, karena warnanya hijau. Nah, jadi dari petani itu udah dicuci teman-teman. Nah, akarnya dicuci seperti ini. Kenapa sih kita sama akarnya? Supaya bisa tahan lama. Tahannya bisa 3-4 hari. Seperti itu. Nah, setelah dicuci, kemudian dibersihkan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang patah, kenapa harus diambil? Karena biar sampai Surabaya nggak kuning nantinya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya dibersihin. Nah, kemudian kita timbang. Nah, udah tidak. Untuk beratnya sendiri yaitu per packnya 200 gram teman-teman. Ini kurang ya. Nah, lebih sedikit nggak apa-apa. Nah, untuk cara masukinnya, kebetulan saya nggak bawa alatnya tadi, soalnya sekarang juga ada packing. Jadi kita alat seadanya, biar nggak patah. Kita pakai plastik seperti ini. Kemudian kita masukin ke dalam kantong plastik juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sealer. Seperti ini. Nah, sudah kita gunting atasnya. Sudah sama aku. Kita gunting atasnya biar rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih stiker untuk organiknya. Nah, seperti ini. Nah,
karena kita organik teman-teman, kita sudah pakai juga kita ini logo organik Indonesia. Nah, biar lihat ini. Juga ada logo halalnya juga. Nah, ini lubang-lubang ini fungsinya adalah untuk sirkulasi udaranya. Nah, ini ada lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah siap untuk dipasarin. Untuk per packnya harganya 6.000 teman-teman. Gitu. Ini pakai plastik. Nah, kemudian yang kedua kita juga pakai mika. Nah, untuk mika itu biasanya yang jenis empon-emponan. Nah, seperti ini. Ada yang tahu ini apa namanya? Jahe. Bentar. Kalau ini? Kunyit. Beda. Temulawak. Ya, temulawak. Benar. Ini temulawak ya. Kemarin COVID kita empon-empon itu laku keras teman-teman. Nah, untuk ukur apa? Bobotnya sendiri itu 1/4 teman-teman. Kalau empon-empon, kalau rempah-rempah ya. Jadi atau 0,250 gram. Oke, masih kurang. Udah. Nah, habis itu di strapless. Ini strapless. Terus dikasih ini stiker lagi. Saya tadi nggak bawa strapless. Nah, seperti ini. Nah, untuk jahe sendiri harganya beda lagi teman-teman ya. Di kita kalau jahe putih per packnya segini 10.000. Nanti kalau sampai Surabaya udah beda lagi, bisa 2 kali lipatnya. Nah, kita udah mika, udah pakai sealer, terus kemudian ada wrapping. Jadi ya, ini panas teman-teman. Kita coba ini aja. Nah, ada yang tahu ini apa? Serai. Kalau untuk serai sendiri teman-teman ya, untuk timbangannya itu 1/4. Nah, ini udah pas 1/4. Terus kemudian kita wrapping. Yang biasanya di wrapping itu ada wortel, ada timun, terus kemudian serai juga bisa. Ini di situ pakai stiker juga. Nah, ini. Nah, kalau ini harganya per packnya 5.000. Nah, itu tadi yang sayuran ya. Nah, ini di depan teman-teman ada beras. Kalau untuk beras sendiri ada alatnya teman-teman, kita nggak bisa bawa karena itu terlalu berat. Ada di kantor Benjong. Kalau ini namanya kita vakum. Jadi berasnya kita vakum. Supaya kenapa? Supaya biar awet, biar nggak kemasukan kutu. Jadi di vakum seperti ini. Ini 1 kiloan. Nah, ini beras putih, terus ada beras coklat, terus ada beras hitam. Terus kemudian ada beras merah, nah, terus ini ada beras hitam. Nah, untuk bedanya semuanya ini, kalau beras putih itu kadar gulanya kan terlalu tinggi. Kalau beras coklat ini masih ada kulit arinya teman-teman. Ini kadar gulanya agak rendah. Kalau yang merah ini lebih rendah dari yang coklat, biasanya buat diet. Tuh. Nah, untuk yang hitam itu
lebih rendah dari semuanya. Ini biasanya buat diabetes teman-teman. Gitu. Orang-orang yang diabetes biasanya suka mengkonsumsi beras hitam karena kadar gulanya sangat rendah dibandingkan beras yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman, kalau beras putih ini 17.000, kalau yang coklat ini 20.000, kalau yang merah ini 23, kalau yang hitam 28. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait packing sayur dan packing beras. Monggo silahkan. Oke, ada yang mau tanya? Sudah pas? Tanya aja nggak apa-apa kalau ada yang kurang ngerti. Kalau ada yang kurang ngerti bisa ditanyakan langsung. Yang mana? Kita pemasarannya semuanya ke Surabaya teman-teman. Ada yang ke restoran, ada yang ke supermarket. Terima kasih telah menonton vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Ayo, dikasih makan lah Mas. Ayo Mas Justin. Kasih makan, cepetan. Manjai. Bu. Lapo kau nih? Astagfirullah, Bu. Yang terakhir. Ayo, yang apa? Yang kedua adalah tentang tata cara membudidayakan tanaman dengan baik. Cara pengemasan agar layak dikonsumsi dan layak. Anda ya Allah.